Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bung, partai itu masih senantiasa dalam perjuangan. Berkepanjangan negara, memang perjuangan tidak pernah selesai. Dan tambahan P di belakang partai itu memang itu suatu strategi politik yang keren. Ya begitu, Bung. Saya kira saya telah menempatkan PDIP pada proporsi yang tepat, jangan seperti suara-suara dalam video kemarin. Ya saya tahu yang bikin, tapi tidak usah saya sebut namanya. Jadi begitu, Bung. Halo Bung, salam. Salam dari TV Anak Bangsa. Ini salam penuh doa, membagi doa bersama, salam penuh harapan, salam penuh semangat, Bung, optimis menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup, yaitu optimis. Itu orang yang punya salam, ya begitu, Bung. Nah, mari kita sekarang membahas suara orang dalam sebuah video itu mengatakan PDIP itu dulu punya buzzer yang begini yang buzzer. Tunggu dulu, Bung, tunggu dulu. PDIP itu tidak sama dengan Jokowi. PDIP sebuah partai, itu sebuah sistem berisi kader-kader aneka macam dalam jumlah banyak dan pandai-pandai. Kalau PDIP punya barangkali sebutan influencer pada suatu zaman, mungkin zaman pilpres, mungkin zaman pilkada. Kalau influencer di zaman seperti itu mendukung jago yang diajukan, para influencer itu ngomong, jago PDIP namanya ini begini, keren, dia punya program keren. Kalau itu tidak ada masalah, Bung, itu jangan dilihat dari sudut yang buruk seperti konotasi Jokowi punya termul beda, Bung. Ini kedudukannya, PDIP memiliki strategi komunikasi dan membutuhkan dukungan pihak-pihak lain. Perkara itu dibayar atau tidak dibayar, diberi honor atau tidak diberi honor, itu tidak usah dibicarakan dalam urusan-urusan semacam ini. Tapi yang penting, saya ingin agak meluruskanlah. Jangan termul milik Jokowi itu disamakan orang yang pernah mendukung dalam pilpres, dalam pilkada, dalam kampanye-kampanye untuk dua urusan itu. PDI punya orang-orang bayaran, bukan memiliki orang-orang yang punya keterampilan komunikasi publik yang keren-keren yang bisa menjelaskan. Itu sekali lagi, meskipun jagonya orang yang jago, didukung gitu tuh nggak apa-apa, Bung. Tapi kalau itu dituduhkan PDIP punya buzzer seperti Mulyono, buzzernya tipu-tipu, buzzernya bohong-bohong, buzzernya ya macam menjilat. Jangan. PDIP bukan individu. Mul itu individu, PDIP itu sistem. Beda, Bung. Nah, saya mau cerita zaman saya di awal-awal karir penulisan. Saya sering menulis tentang PDIP sebagai corak perlawanan saya kepada penguasa dolim, penguasa Orde Baru. Saya menulis tentang PDIP sebagai model
Sebagai gambaran ini cara rakyat berpikir. Itu bukan karena PDIP nyuruh saya, enggak. Bukan karena PDIP minta tolong saya, bukan. Saya bersyukur ada kelompok, saya menulislah. Dari zaman dulu, tidak disuruh saya nulis karena sebagai seorang esais, saya perlu bahan. Dan bahan saya itu tempo hari itu tidak saya peroleh langsung dari tokoh per tokoh di dalam partai. Saya bahan itu saya petik dari apa yang sudah disiarkan media dalam berita maupun dalam corak tulisan lain. Saya ngomonglah membela PDI menjadi kelompok tertindas, diinjak-injak sepatu. Nah, naluri saya sebagai penulis membicarakan itu. Apakah saya membela PDIP? Enggak, saya membela kelompok tertindas, saya membela nilai tentang kemanusiaan, nilai tentang keadilan, nilai tentang demokrasi dan sejenisnya. Tidak menjadi semacam zaman sekarang, buzzer, bukan, zaman itu nggak ada buzzer. Pun sekarang, saya ingin meyakinkan Anda, Bung, kalau PDI memerlukan buzzer, mari kita ambil contoh. Siapa kalangan influencer, kalangan melihara konten, orang-orang yang menjaga konten, kata YouTuber, siapa lebih terampil membicarakan urusan-urusan, program-program, urusan politik, wawasan birokrasi dibanding Bung Ahok? Siapa bisa? Biar sekolahan influencer itu yang disebut influencer, sekolahnya sekolahnya sampai di langit sana, itu nggak bisa, Bung. Nggak akan bisa melebihi kapasitas Bung Ahok menjelaskan bagaimana Bung Ahok melihat program, bagaimana Bung Ahok melihat keadilan, bagaimana Bung Ahok menerapkan prinsip politik partai untuk kepentingan bangsa. Nggak ada. Ada influencer yang sekolahnya tinggi sekali, bergelar-gelar, gelarnya tinggi-tinggi, ada yang bisa mengalahkan Bung Ganjar dalam menjelaskan urusan pembangunan secara umum, urusan mendekati masyarakat secara umum maupun secara khusus, dan urusan mengelola program di backup oleh apa yang namanya pengaruh global politics, apa yang namanya kedudukan ekonomi global dalam masyarakat kita, yang bisa menjelaskan lebih terang daripada Bung Ganjar, bukan orang-orang sekolahan yang menjadi YouTuber, bukan, yang bisa menjelaskan apa satu kemampuan sejenis Bung Ganjar, ya Bung Ganjar. Kalau Bung Ganjar butuh influencernya ya Bung Ganjar itu sendiri. Begitu pula kalau kita mengambil contoh dari kalangan yang lebih muda. Bung Adian, Pitupulu. Bung Adian, siapa Bung? Kalangan YouTuber yang lebih terampil berbicara, lebih gigih, lebih agresif, lebih bisa bersikap defensif yang sangat bagus, bisa menyerang, bisa bertahan, bisa merobohkan. Siapa yang melebihi Adian Napitupulu? Jadi Bung, kalau Bung Adian itu perlu orang yang namanya banser, yang namanya influencer, bansernya ya Bung Adian itu sendiri. Dengan kata lain apa Bung? PDIP tidak perlu Bung menempuh politik kotor seperti Simul, punya
Wah, apalah namanya tempo hari macam-macam berantakan gitu. Enggak perlu. Bung, saya bukan anggota partai, tapi memang dari dulu saya punya pengamatan serius, sering diundang-undang seminar-seminar. PDIP itu punya lembaga non-politik di dalam sebuah partai politik. Itu namanya Baitul Muslimin. Ya, itu dahulu Baitul Muslimun, suatu gagasan untuk begini. PDIP sebagai nasionalis itu tidak cukup tampil sebagai nasionalis murni macam gitu, tapi ada warna keislaman dan ada warna mendekat ke lapangan. Nah, itu PDIP punya itu dan tidak salah. Tidak salah, Bung, itu tidak ada dosanya. Kalau partai-partai lain juga punya, bagus. PDIP punya Megawati Institute. Apakah Megawati Institute itu himpunan buzzer-buzzer? Bukan. Itu kemampuan partai merefleksikan dirinya, membangun sebuah komunikasi politik. Boleh disebut komunikasi publik. Ya, mengomunikasikan PDI itu sendiri. Tapi orang-orangnya yang paling keren orang dalam. PDIP punya Bung, sekolah partai. Kayaknya partai politik lainnya tidak punya, yang punya hanya PDIP. Apa sekolah partai itu sebuah omong kosong untuk sekedar menyiarkan eksistensi PDIP? Tidak. Sekolah partai adalah bagian dari sikap devoted nationalisnya orang-orang PDIP atau devoted nationalisnya ideologi PDIP diterapkan untuk menyekolahkan kader-kadernya sendiri, untuk melatih kader-kader berbicara. Oh, ada orang-orang yang nggak usah dilatih, nggak usah sekolah. Orang kayak Adian ya ngapain sekolah? Dia gurunya. Bung, kalau seperti itulah sosok partai. Apakah itu Anda ingin pojokkan partai itu sebagai one of influencer, punya buzzer? Enggak, Bung. PDIP punya buzzer, itu buzzernya ya PDIP itu sendiri. Sekali lagi, jadi PDIP punya sekolah partai, punya Megawati Institute, punya Baitul Muslimin, punya apalah lembaga-lembaga yang terjemahannya itu pendekatan dan pengembangan kreatif kekuatan-kekuatan internal partai yang tidak dimiliki oleh partai lain. Saya bukan ngarang, Bung, yang hal ini kan saya juga melihat partai lain siapa yang punya hal-hal semacam PDIP. Begitu, Bung. Jadi dengan kata lain, di video kemarin itu meluap-luap apa segala. Dan kalau maksudnya itu sekedar menyamakan sesosok pribadi kayak Simul itu setingkat PDIP atau PDIP punya buzzer seperti Mul, itu sebuah omong kosong, itu hoak, itu barang yang tidak memiliki apa yang namanya dasar-dasar pemikiran yang mengandung kebenaran, apalagi yang ideologis. Tidak, Bung. Tidak, Bung. Saya dalam urusan ini pun tidak membela PDIP. Saya hanya meletakkan apa yang namanya kebenaran. Seorang penulis, seorang esais seperti saya, peneliti, pensiunan peneliti, nalurinya senantiasa harus berbicara mengenai apa yang tidak bisa dibiarkan, harus berbicara berdasarkan landasan-landasan kebenaran. Dan kalau sebuah partai dipojok-pojokkan, sebuah partai dianggap secara negatif, oh iya saya tidak terima, Bung. Itu saya tidak terima. Apapun partainya. Kali ini memang PDIP. Dan saya
bukan ingin menjadi ahli PDIP, tapi memang saya menyoroti PDIP lebih intensif, lebih mendalam, lebih sistematik dibanding pengamatan kepada partai lain. Jadi jangan menuduh yang bukan-bukan. Kalau PDIP ingin punya buzzer, ya buzzernya ya Adian, ya Bung Ahok, ya Bung Ganjar, dan tokoh-tokoh lain. Tokoh-tokoh yang lebih muda. PDIP itu isinya ya banyak orang-orang yang sekolahan, banyak orang yang gelar doktornya itu sampai 2 seperti Bung Hasto, seperti ada tokoh lain. Sekolahan Bung mereka, bukan seperti apa sih termul. Orang itu sekolahan dan mereka mampu menjadi kekuatan komunikasi untuk dirinya sendiri, tidak butuh orang lain. Begitu PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bung, partai itu masih senantiasa dalam perjuangan. Berkepanjangan, karena memang perjuangan tidak pernah selesai. Dan tambahan P di belakang partai itu memang itu suatu strategi politik yang keren. Ya begitu, Bung. Saya kira saya telah menempatkan PDIP pada proporsi yang tepat, jangan seperti suara-suara dalam video kemarin. Ya saya tahu yang bikin, tapi tidak usah saya sebut namanya. Jadi begitu Bung, salam Bung, salam dari TV Anak Bangsa.